Kenapa society zaman sekarang itu kebanyakan cowok yang nyebut cewek matre cuman karena si cewek suka sama cowok mapan? Apakah salah ketika wanita mencari hidup yang stabil untuk masa depannya? Tapi yang gue tekankan juga kepada wanita, ketika seorang laki-laki yang sudah memprovide semuanya secara finansial, kalian juga harus bisa memberi respect. Kalian juga harus bisa nge-treat pasangan laki-laki kalian sesuai dengan kodratnya. Gue nggak ada nyalain cewek matre. Yang gue permasalahkan itu ketika cewek matre tapi dia nggak bisa meng-treat pasangan laki-lakinya, nggak bisa merespek pasangan laki-lakinya. Padahal dia sendiri udah punya standar yang dia set. Menurut gue penilaian matre atau tidaknya suatu wanita itu berbeda-beda. Karena ada gap di antara mereka. Setiap wanita beda. Tergantung dia lingkungan hidupnya di mana, dia hidup bagaimana, kondisi keuangan keluarganya dari orang tuanya bagaimana. Mungkin ada ketika si cewek minta traktir sushi, minta traktir makan di McD. Beberapa cowok yang finansialnya nggak sampai ke sana pasti bilangnya matre. Tapi ketika cowok itu finansialnya di atas itu penilaian dia nggak matre. Cewek ini nggak matre karena itu normal. Untuk makan makanan mahal itu normal. Sedangkan cowok-cowok yang nggak matre ini, mereka biasanya makan di warteg. Biasanya dia makan di warung nasi goreng atau mie ayam. Jadi itu menurut gue tergantung lagi perspektif dari masing-masing individu. Dan menurut gue modal cinta doang itu nggak cukup untuk menopang memberi pilar di rumah tangga untuk jangka panjang. Kenapa? Ini gue mau cerita. Ada tetangga gue dulu di kampung gue. Dia ini punya anak, suami istri punya anak 4 atau 5. Tapi kerjanya nggak jelas. Kerjanya lontang-lantung. Kalau bahasa di sana itu lontang-lantung, kayak nggak jelas. Hutang di mana-mana, didatangin debt collector. Ketika anaknya nangis atau banyak tingkah, ditabok, dimain kasar, ada kekerasan fisik. Itu kan merusak mental anak ya. Kebanyakan mereka berdua ini, suami istri ini selalu ribut masalah uang. Padahal yang gue dengar mereka itu dulunya romantis, saling pengertian. Tapi ketika finansial menghit mereka, itu sudah beda lagi. Dan akhirnya mereka bercerai dengan posisi anak yang banyak. Gue nggak tahu apa yang masih bikin anak-anak mereka hidup sampai sekarang ya. Mungkin Tuhan sudah beri jalan juga. Mungkin ada bantuan Tuhan di situ ya. Jadi dari pelajaran ini, ketika lo cuman modal cinta romantis, selagi lo pacaran terus lo mau nikah sebelum finansial lo berada di tempat yang sesungguhnya, dia bakal hancur. Gue nggak bilang semua ya. Mungkin ada yang walaupun miskin dalam jangka waktu yang lama tetap miskin, tapi mereka tetap tercukupi. Makan ada, bayar air, bayar listrik ada, cuman ya kita bilangnya miskin lah, nggak bisa sekolahin yang tinggi-tinggi, tapi mereka bisa survive. Ada yang bertahan sampai tua ada, cuma kita mau bilangin ini masalah universal dan masalah rata-rata, average. Kebanyakan yang gagal di situ. Zaman sekarang banyak sekali cowok yang insecure sama standar finansial cewek, karena zaman sekarang cewek itu finansial standarnya melejit, sangat melejit, tinggi sekali. Bisa jadi karena sosial media, internet yang mereka lihat. Mereka pengen juga punya kehidupan yang begitu. Ketika suami mereka tidak bisa memenuhkan itu, timbullah perkelahian, timbullah perdebatan yang bisa menghancurkan rumah tangga. Dan banyak juga yang pura-pura munafik, bilangnya uang itu bukan segalanya, uang itu gak penting. Yang penting itu kebersamaan. Tapi setiap hari stres mikirin uang. Karena aneh. Ditambah lagi doktrin yang bilang nanti bisa kok cari uang sama-sama. Gak apa-apa nikah dalam keadaan miskin dulu. Seharusnya standar tinggi finansial cewek-cewek zaman sekarang itu menjadi motivasi dan bahan bakar untuk laki-laki zaman sekarang juga. Untuk mereka biar lebih kerja keras. Gua tahu kerja keras nggak cukup untuk menjadi kaya. Berusaha semampus-mampus mungkin nggak cukup untuk menjadi kaya. Tapi setidaknya itu menjadi bahan bakar, motivasi untuk memutar otak lebih lagi. Bagaimana caranya bisa menghasilkan uang lebih. Memang nggak semudah yang gua omongin. Tapi menurut gue harusnya begitu. Ketika kalian laki-laki yang menganggap bahwa cewek yang minta transfer, mau masih pacaran atau udah nikah, yang minta uang bulanan untuk skincare atau untuk kebutuhan si cewek, terus kalian merasa nominal itu terlalu tinggi dan kalian langsung mengecap, oh matre nih lo. Sini gue jelasin. Ketika lo nganggapnya cewek itu matre untuk lo sekarang, tapi ketika lo udah jadi orang kaya, nanti lo jadi kaya nih, tiba-tiba dapat rezeki, tiba-tiba berubah hidup jadi orang kaya. Ketika cewek lo minta nominal yang lebih besar dari yang kemarin mungkin, lo gak akan melihat itu sebagai matre lagi. Lo gak akan melihat adanya cewek matre lagi, gak ada, udah gak ada di kepala lo, cewek matre itu udah gak ada. Percaya, karena yang menentukan matre atau tidaknya itu tergantung perspektif, di level mana kita hidup, tergantung sesuai gak vibrasi sama frekuensinya dengan cewek yang kita date kan. Dan setiap individu itu punya
gap yang berbeda. It's okay lo mau bilang cewek matre, it's okay, karena emang level lu di situ gitu loh. Gue bukan mau merendahkan, tapi gue mau ngasih insight aja. Gue udah banyak survei teman-teman cewek gue, survei wanita, tante-tante, emak-emak. Gue banyak sekali bicara sama orang-orang akhir-akhir ini. Gue bener-bener lock-in apa yang gue omongin sekarang. Jujur, ini video gue rekam tanpa skrip, gue bener-bener ngeflow. Gue sebelum pencet record, sebelum video ini direkam, gue nggak tahu mau ngomong apa. Di kepala gue kosong. Gue ada ketakutan, duh mau ngomongin apa ya, nanti ngomong apa ya. Jujur begitu. Tapi ketika video ini sudah direcord, gue ngeflow aja. Gue anggap kamera ini sebagai orang. Gue ngomong sama seseorang. Dan kalian harus bisa juga berani. Gue nggak pernah berani ngomong sama orang asing di luar, tanya-tanya orang, tiba-tiba nge-reach out. Tapi menurut gue cowok harus ngelakuin itu. Mungkin dari situlah rezeki kalian akan datang. Akan banyak peluang dan kesempatan yang akan datang kepada kalian. Ketika kalian berani untuk keluar, tidak jadi no lab. Jangan pernah jadi no lab. Kita manusia makhluk sosial. Oke, kalau kalian suka sama yapingan gue, subscribe. Makasih udah dengerin.